Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alfanda Kindi, Dede Zulfasania, saya Lulita Mesari, dan Tania Irni akan mempresentasikan tentang model pembelajaran terpadu model connected. Kami akan membahas yang pertama, pengertian model connected, yang kedua, langkah-langkah penerapan model connected, yang ketiga, kelebihan model connected, dan yang keempat, kelemahan model connected. Yang pertama, pengertian model pembelajaran terpadu model connected. Model connected. Pembelajaran terpadu model keterhubungan atau connected merupakan model integrasi interbidang studi. Model ini mengorganisasikan atau mengintegrasikan satu konsep, keterampilan, atau kemampuan yang ditumbuh kembangkan dalam suatu pokok bahasan atau subpokok bahasan yang dikaitkan dengan konsep, keterampilan, atau kemampuan pada pokok bahasan atau subpokok bahasan lain dalam suatu bidang studi. Kunci utama dari model connected atau terhubung adalah adanya usaha untuk menghubungkan materi, konsep, keterampilan dalam satu disiplin ilmu dengan asumsi bahwa siswa akan dapat secara otomatis memahami hubungan tersebut. Contohnya, guru menghubungkan konsep pecahan dengan desimal, kemudian menghubungkan atau mengaplikasikan untuk materi uang, angka, atau satuan, dan lain-lain. Yang kedua adalah langkah-langkah penerapan model pembelajaran terpadu connected. Yang pertama ada tahap perencanaan, yaitu menentukan tujuan pembelajaran umum. Yang kedua menentukan tujuan pembelajaran khusus. Langkah-langkah yang ditempuh guru menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai siswa, materi prasyarat, menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai siswa, menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan, menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan atau dibutuhkan, menyampaikan pertanyaan kunci. Yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan ada pengelolaan kelas dengan membagi kelas dalam berkelompok. Yang kedua kegiatan proses, yang ketiga kegiatan pencatatan data, yang keempat diskusi secara klasikal. Yang keempat ada evaluasi meliputi yang pertama evaluasi proses berupa ketetapan hasil pengamatan, ketetapan dalam penyusunan alat dan bahan, ketetapan siswa dalam menganalisis data. Yang kedua ada evaluasi produk, penguasaan siswa terhadap konsep-konsep atau materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada evaluasi psikomotor, kemampuan penugasan siswa terhadap penggunaan alat ukur. Ketiga, kelebihan model pembelajaran terpadu model connected. Kelebihan menurut Hadi Subroto. Yang pertama, dengan adanya hubungan atau kaitan antar gagasan di dalam suatu bidang studi, siswa-siswa mempunyai gambaran yang lebih komprehensif dari beberapa aspek tertentu mereka pelajari lebih mendalam. Yang kedua, konsep-konsep kunci dikembangkan dengan waktu yang cukup sehingga lebih dapat dicerna oleh siswa. Yang ketiga, kaitan-kaitan dengan sejumlah gagasan di dalam satu bidang studi memungkinkan siswa untuk dapat mengkonseptualisasi kembali dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu tipe connected tidak mengganggu kurikulum yang sedang berlaku. Kelemahan model pembelajaran terpadu model connected. Kesatu masih kelihatannya terpisah antar bidang studi. Yang kedua tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim sehingga isi pelajaran tetap berfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. Yang ketiga adalah memadukan ide-ide pada satu bidang, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. Yang keempat, model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pembelajaran lainnya. Ya, itu saja yang kelompok kami bisa sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.